Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solikul Hadi, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik dengan Ibu Yuni Nuraini Stiana SPD MPD sebagai fasilitator dan Ibu Nuril Hasanah SPD sebagai pendamping praktek. Tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Bagian pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi yang baru saja diperoleh adalah dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang coaching supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi dengan orientasi hasil. Seseorang coach memfasilitasi peningkatan performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi. Berikutnya adalah tentang paradigma berpikir coaching. Paradigma berpikir coaching yaitu satu, fokus pada coach yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Yang keempat, mampu melihat peluang dan masa depan. Prinsip coaching ada tiga, yaitu satu, kemitraan. Coaching dan coachee merupakan mitra yang setara sehingga tidak ada yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Yang kedua, proses kreatif. Proses coaching memungkinkan seseorang coachee berpikir, memetakan dan menggali potensi yang dimiliki sehingga memunculkan ide baru. Yang ketiga, memaksimalkan potensi, memberdayakan kekuatan yang dimiliki coachee di akhir proses coaching. Diputuskan rencana tindak lanjut dari hasil percakapan. Kompetensi inti coaching yaitu satu, kehadiran penuh secara sadar menyelaraskan pikiran, perasaan, dan badan dalam proses coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif. Seseorang coach lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, sehingga pusat pembicaraan yaitu coachee. Mengajukan pertanyaan berbobot yaitu pertanyaan yang diajukan yaitu pertanyaan yang dapat memancing coachee untuk berpikir, mengungkapkan permasalahan, dan memunculkan ide baru. Alur percakapan coaching adalah tirta. Yang pertama, T, tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, T, tanggung jawab. Emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama adalah tertarik. Setelah mempelajari beberapa video dan materi dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik untuk mempelajari modul ini. Yang kedua, optimis. Saya optimis untuk dapat mengaplikasikan di sekolah tempat saya mengajar. Yang ketiga, gembira. Saya merasa gembira saat mampu melaksanakan praktek coaching bersama rekan calon guru penggerak yang lain, baik dalam ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual. Yang keempat adalah rasa cemas. Sebelum memasuki modul ini, saya merasa cemas karena takut tidak mampu memahami materinya dan beranggapan modul ini merupakan materi yang sulit. Berikutnya adalah apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan calon guru penggerak yang lain dan mempraktikkan proses coaching dengan menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, sebagai coachee, maupun sebagai pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Selain itu, perlu lebih sering melakukan praktek coaching. Berikutnya keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan mampu mempraktekkan proses coaching dengan menggunakan alur tirta, baik sebagai coach, sebagai coaching, maupun sebagai observer. Saat saya mempraktekkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi, sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak.
agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya akan saya paparkan tentang analisis dan implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan di sekolah jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai menilai guru saja, namun supervisi juga harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi juga harus ada percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pembelajaran yang bersifat berpihak pada murid. Pembelajaran yang bersifat berpihak kepada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan di sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi dalam memimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru harus dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas di sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya juga dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Solusi yang pertama, alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan diseminasi kepada sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang supervisi akademik. Yang kedua, solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktek coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh semua komunitas yang ada di sekolah. Pengalaman masa lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas memberikan penilaian supervisi saja kepada guru tanpa melaksanakan tahapan pra-observasi dan pasca-observasi. Kemudian untuk penerapan masa mendatang, ke depan kegiatan supervisi akademik ini harus dijadikan sebagai salah satu bagian dalam meningkatkan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktek coaching yang harus memaksimalkan potensi dari seorang coach agar dapat menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian, pada modul 2.2, pembelajaran sosial emosional. Dalam pembelajaran sosial emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Praktek baik yang sudah saya lakukan adalah, selama ini saya telah menerapkan proses coaching kepada rekan dan guru serta murid di sekolah. Dengan mempelajari materi coaching, maka pemahaman saya semakin baik dan kemampuan dalam mempraktekkan tahapan maupun proses coaching juga menjadi lebih maksimal dan baik. Belajar terkait dengan coaching tidak hanya sekedar yang ada dalam modul pendidikan guru penggerak saja, namun kita dapat belajar dari sumber lain yang dapat menjadi referensi dalam belajar. Salah satunya adalah dengan belajar praktik coaching dengan menonton dari channel-channel YouTube yang dapat belajar dengan rekan guru yang sudah mempunyai pengalaman baik terkait coaching
pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Demikian pemaparan saya tentang modul 2.3. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solikul Hadi SHI, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Jepara.